Di sini kita juga mengundang tenaga honorer perwakilannya. Kita dengarkan unek-unek mereka. Terima Sebelum kasih. saya ke bapak-bapak depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan diri dulu Bang Adi. Saya tenaga honorer dari Provinsi Gorontalo yang bekerja di instansi Rumah Sakit Ainun Habibie sebagai tenaga administrasi. Memang dari awal terkait keputusan atau surat edaran Kemenpan pertanggal 31 Mei yang sudah disahkan terkait tenaga honorer dihapuskan pada tahun 2023 bulan November. Nah, itu menjadi problem juga bagi kami sebagai tenaga kontrak, memikirkan akan kemana nasib kita ke depan. Hari ini di forum ini banyak yang berbicara terkait pengalihan P3K untuk tenaga-tenaga yang tertentu, namun diabaikan tenaga-tenaga administrasi perkantoran. Kita tahu bersama bahwa orientasi daripada pemerintahan ini adalah pelayanan. Dengan terjadinya perampingan atau pengurangan tenaga SDM di seluruh instansi, apakah tidak berdampak buruk bagi pelayanan terhadap masyarakat? Ini yang harus kita pikirkan bersama. Saya mengawali Bang Adi kalimat bahwa jangan sampai dinilai penghapusan tenaga honorer ini adalah bentuk kegagalan pemerintah dalam mensejahterakan masyarakat Gorontalo khususnya. Ini yang membuat hati kami menjadi dilema, karena seharusnya kerja-kerja daripada pemerintah itu memperhatikan orang yang tidak bekerja. Pengangguran juga dilihat. Bagaimana pengangguran di Provinsi Gorontalo, apalagi kita ini baru selesai menghadapi pandemi COVID kemarin, yang memang banyak perekonomian di masyarakat juga ini menjadi terbengkalai. Di sini BPS, Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo, mendata bahwa jumlah penduduk yang menjadi pengangguran akibat pandemi berjumlah 3.795 orang. Angka tersebut mencapai 21% dari total pengangguran pada tahun Agustus 2021. Nah, seharusnya kita pun harus memikirkan peluang-peluang pekerjaan atau lapangan kerja. Ini justru malah dirumahkan. Bagaimana kita ke depan? Mungkin ini juga menjadi bom molotov bagi kami sebagai tenaga honorer, Pak. Kami ini sepertinya dibom oleh pemerintah. Ya, benar. Ingat bahwa satu orang tenaga honorer, dia bekerja bukan sendirian. Dia bekerja bukan hanya untuk dirinya, tapi ada anak, istri, dan keluarnya yang harus dihidupi, Pak. Karena saya pun di rumah tangga sebagai kepala rumah tangga, ketika saya dirumahkan atau tidak tercover, bagaimana dengan anak istri saya? Dan ini juga bisa dirasakan oleh para kawan-kawan kami. Dan saya mewakili atau menyampaikan aspirasi ini, aspirasi juga dari teman-teman yang sudah kirim WhatsApp ke saya, tolong suarakan ini, bagaimana solusi-solusi daripada pemerintah. Saya rasa andai kata putusan pemerintah pusat sudah final, saya masih berharap di pemerintah daerah Provinsi Gorontalo belum final. Harus ada strategis solusi-solusi ke depan bagaimana tenaga honorer ini tetap dipertahankan. Karena ini mengingat nasib hajat hidup orang banyak. Memang
dari para narasumber sudah menyampaikan beberapa langkah-langkah strategis. Yang patut saya soroti adalah solusi dijadikan wirausaha atau sebagai UMKM. Ini yang menurut saya agak sulit. Orang itu kita lihat daripada kompetensi, hobinya, dan kadar kompetensi yang dia dimiliki. Contoh, sarjana kesehatan atau SKM. Dia bergelut dengan keilmuannya. Kemudian kita kasih dia UMKM berupa modal bengkel. Kan tidak masuk akal. Bagaimana dasar keilmuan, kemudian dikasih dia usaha bengkel, menjahit. Dan ini menurut kami tidak masuk akal. Padahal dia bekerja dengan keilmuan misalnya di rumah sakit atau puskesmas. Ini kan yang memang juga patut diperhatikan oleh pemerintah daerah. Ini persoalan UMKM ini bukan baru tahun ini, sudah dari tahun-tahun lalu ini UMKM ini ada. Tapi apa buktinya? Pengangguran bagaimana? Apakah diperhatikan oleh pemerintah daerah? Kemudian terkait solusi diberikan pesangon. Nah, ini sama halnya dengan uang habis saja, ya kan? Hari ini kita dirumahkan, kemudian diberikan pesangon berapa? Taruhlah 10 sampai 20 juta. Habis, Pak. Tidak ada kontrol, pengawasan juga di situ. Yang terakhir adalah outsourcing. Nah, ini outsourcing ini terinformasi bahwa yang di-cover dalam outsourcing itu adalah sopir dan keamanan, kemudian cleaning service. Nah, sekarang ini kalau di instansi saya di rumah sakit, Pak, di rumah sakit Ainun Habibi, itu outsourcing itu bagian pengamanan dan cleaning service. Nah, sopir belum. Nah, kalau kita adakan outsourcing, jangan sampai hanya menjadi beban daripada pemerintah atau instansi tersebut. Karena begini, di outsourcing itu yang pertama, bahwa kerjasama antara instansi dengan pihak perusahaan. Jangan sampai hanya keuntungan lebih besar kepada perusahaan. Itu yang harus diperhatikan. Perusahaan yang lebih untung bandingkan kita, walaupun digaji memang berdasarkan UMR, tapi kan tidak ada yang tahu bahwa ada potongan penghasilan yang dipotong oleh perusahaan itu sendiri. Dan itu terjadi, Pak. Saya sudah banyak berkeliling terkait perusahaan-perusahaan outsourcing ini, termasuk ini cleaning service dan bagian pengamanan, ada hak mereka dipotong oleh perusahaan. Ini yang memang menjadi dasar bagi kami, dan kemudian ke depan tetap kita mengacu pada kesejahteraan rakyat, Pak. Saya berharap pemerintah daerah tolong kami ini, kalau sudah istirahat kantor itu, ini tenaga kontrak ini sudah kumpul di kantin, Pak. Kalau jam istirahat, kita itu berbicara tentang kalian mau kemana, tahun depan. Karena ini persoalan serius, persoalan nasional yang harus diseriusi oleh pemerintah daerah itu sendiri. Saya di bagian administrasi itu kemarin, Pak, ada dari Kementerian Kesehatan memintai data tenaga kesehatan kita yang di cover ke P3K. Jujur, di instansi kesehatan di rumah sakit kami itu mungkin tenaga kontrak lebih paling banyak ya di Provinsi Gorontalo, ada 360 PTT, 300 lebih. Nah, tenaga kesehatan itu diminta untuk menginput data-data ke Kementerian Kesehatan, itu kita input itu 160 sekian. Yang diterima berapa? Yang terpangkas berapa? Yang terterima itu terinput itu hanya 80 sekian. Nah, bagaimana dengan yang lain, tenaga-tenaga kesehatan? Jangankan kami administrasi, apoteker saja tidak tercover. Padahal di rumah sakit itu ada standar pelayanan, Pak.
kalau kita kurangi tenaga SDM, standar pelayanan pasti menurun. Dan itu bisa dibuktikan. Satu bed 3 perawat misalnya, satu bed 3 perawat. Ketika dipangkas, mungkin satu bed tinggal 1 perawat. Apakah perawat itu mampu bekerja dalam 24 jam? Pasti pelayanan akan buruk, Pak. Mungkin itu unek-unek dari kami, Pak Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.